warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susilo Rahayu, NIM 1705520118. Saya mahasiswa akuntansi dari kampus Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Kali ini saya akan bahas mengenai audit bank, yaitu merancang sistem pengendalian bank. Kali ini saya akan bahas mengenai audit bank, yaitu merancang sistem pengendalian bank. Subbab yang pertama adalah aplikasi pengembangan sistem pengendalian. Yang ada beberapa pokok dalam membangun sistem pengendalian ini secara total yang perlu menjadi fokus atau case success factor. Saya akan menjelaskan satu persatu dari beberapa bagian ini. Yang pertama adalah mengembangkan sistem. Mengembangkan sistem ini adalah penyempurnaan, pemantapan struktur organisasi, analisis jabatan, job, uraian jabatan, evaluasi jabatan, position charter, standarisasi kerja, pedoman prosedur kerja, dan sebagainya. Penyempurnaan dan pemantapan menjadi dasar bagi setiap pegawai untuk mengetahui secara persis kewenangan dan tanggung jawabnya, sehingga kinerja setiap pegawai dan unit setiap kerja dari bank secara keseluruhan dapat terukur secara lebih jelas. Beberapa pokok dari sudut sistem pengendalian internal untuk mengembangkan hal-hal tersebut adalah yang pertama adalah adanya pemisahan fungsi secara tepat. Pemisahan fungsi memelihara rencana organisasi yang baik, sederhana, fleksibel, dan menunjukkan garis wewenang dan tanggung jawab. Dalam konsep pengendalian yang baik, perancangan organisasi seharusnya berdasar pada fungsi. Jika terjadi pelanggaran terhadap konsep tugas ini atau fungsi ini, risiko yang ditanggung sangat besar. Pemisahan fungsi bagi personil bank harus dilaksanakan secara konsisten. Namun dalam praktik seringkali terjadi pelanggaran karena kebijakan manajer bank yang menginginkan pekerjaan yang cepat tapi mengabaikan aspek pengendaliannya. Pemisahan fungsi yang paling pokok adalah yang pertama fungsi operasi, yang kedua fungsi penyimpanan, yang ketiga adalah fungsi pencatatan atau akuntansi. Dengan demikian, diharapkan tidak adanya seorang petugas bank atau suatu unit kinerja di bank yang melakukan pekerjaan secara sekaligus dari awal sampai akhir dan melakukan tugas operasi, juga menyimpan dan sekaligus membukukannya. Khusus dalam organisasi cabang, membantu sebuah bank secara lebih spesifik lagi pada fungsi-fungsi ini dapat dibagi menjadi yang pertama, fungsi pelayanan nasabah, yang kedua adalah operasi pelaksanaan transaksi, yang ketiga adalah fungsi pencatatan atau akuntansi. Berdasarkan fungsi tersebut, organisasi cabang bank dapat dikategorikan menjadi 1. Fungsi pelayanan pada nasabah bank antara lain teller, CS atau customer service, lalu relationship officer atau RO, dan remedial penagihan atau penyelesaian kredit. Yang kedua adalah fungsi operasi yang terdiri dari back office, transfer, trade service atau ekspor impor, clearing, general affairs, dan sumber daya manusia. Berdasarkan fungsi tersebut, organisasi cabang bank dapat dikategorikan menjadi yang kedua adalah fungsi operasi yang terdiri dari back office, transfer, trade service atau ekspor impor, clearing, dan general affairs, dan sumber daya manusia. Yang ketiga adalah fungsi akuntansi, terdiri dari akuntansi keuangan, laporan keuangan, pengawasan data dan verifikasi. Selanjutnya sistem informasi manajemen dan teknologi informasi. Unsur koordinasi antar fungsi tersebut tetap perlu dibina dengan baik. Pembagian tugas dan tanggung jawab dan wewenang harus tampak jelas di bagian organisasi dan pedoman prosedur kerja, serta dalam uraian jabatan masing-masing personil bank. Berikut ini saya akan menampilkan gambar dari organisasi cabang suatu bank umum yang terlihat dari unsur fungsi.
Dari gambar di atas yang diambil sebagai contoh pada suatu organisasi kantor cabang suatu bank umum, tampak bahwa unsur fungsi menjadi dasar dari pembentukannya. Balok-balok organisasi yang tersusun telah memperlihatkan fungsi-fungsi utama yang ada di bank, yaitu pelayanan kepada nasabah, pelaksanaan transaksi operasi, dan akuntansi. Selanjutnya, balok organisasi itu dibagi dalam dua kelompok utama, yaitu front office dan back office, yang mana membilah organisasi dalam dua kelompok utama fungsi. Sebaiknya dalam penyusunan tata letak ruangan kantor juga diperhatikan unsur blok dari front office dan back office-nya, sehingga struktur organisasi juga terwujud secara fisik dalam penempatan pegawai. Untuk menghindari kemungkinan penyimpangan, beberapa perlu diketahui acuan pemisahan fungsi tersebut. Yang pertama adalah pemisahan tugas penyimpan aset dan petugas pembukuan. Yang kedua, pemisahan tugas otorisasi transaksi dengan petugas penyimpanan aset. Yang ketiga, pemisahan tugas dalam fungsi akuntansi. Yang keempat, seorang pegawai tidak bertugas mencatat dari aslinya sehingga membukukan pada buku besar. Yang kelima, pemisahan tanggung jawab operasional dan tanggung jawab pembukuan. Dengan demikian, tidak ada suatu pekerjaan yang dikerjakan oleh seorang pegawai dari awal sampai akhir secara sekaligus. Untuk membaca kondisi baik pada bank, perlu dipahami bahwa cross-utilization yang dimungkinkan. Cross-utilization ini adalah seorang petugas bank yang melakukan beberapa jenis tugas yang berbeda-beda. Namun, acuan utamanya tetap berdasar pada fungsi. Artinya adalah petugas bank bisa melakukan fungsi atau cross-utilization pada fungsi yang sama. Misalnya, petugas bagian clearing yang berhalangan bisa digantikan dengan petugas yang menggantikan dengan transfer. Poin yang kedua yaitu sistem pemberian wewenang serta prosedur yang layak. Sistem pemberian wewenang dan prosedur pencatatan ini perlu media untuk mengendalikannya. Medianya adalah pencatatan yang tepat, cepat, dan akurat. Karena itu, pencatatan berdasarkan pada dokumen atau transaksi yang benar. Sehingga selanjutnya diperlukan suatu media untuk mengawasi pencatatan kegiatan dan prediksi dan transaksi penggolongan dalam struktur pos-pos perkiraan pembukuan. Hal-hal ini diatur dalam prosedur persetujuan yang logis dan bentuk formulir kerja, dokumen dan dokumentasi, serta pencatatan yang standar. Sistem ini didesain berdasarkan luas, ruang, lingkup organisasi, volume, dan kompleksitas transaksi serta kualitas dari sumber daya manusia bank. Masing-masing dari hal tersebut sangat menentukan dalam perancangannya. Keinginan melayani nasabah secara atau sebaik-baiknya dan disertai keamanan transaksi masyarakat. Contohnya adalah pemberian wewenang untuk kredit komite pada bank cabang dalam memutuskan kredit dari direksi bank. Poin yang ketiga ini adalah praktik-praktik yang sehat. Praktik yang sehat ini adalah cara untuk meyakinkan wajarnya transaksi atau kegiatan yang dilakukan dalam pemisahan tugas dan tanggung jawab. Praktik yang sehat ini dapat dilihat dengan adanya mekanisme kerja yang objektif berdasarkan pada kebijakan manajemen yang rasional sesuai ketentuan yang berlaku. Misalnya adalah praktik joint custody atau dual custody, yaitu aset bank yang sangat berharga atau mudah dilikuidasi dengan penguasaan kuncinya oleh dua orang atau lebih yang berbeda. Tempat penyimpanan adalah vault atau khasanah yang bangunannya didesain sedemikian rupanya dengan kokoh. Pintunya terbuat dari besi baja yang dilengkapi dengan kombinasi angka rahasia, kunci, dan anak kuncinya. Pembagian penguasaan angka kombinasi rahasia dan kunci ini dilakukan oleh officer bank yang berbeda dan ditetapkan dengan surat keputusan oleh pemimpin.
Duplikasi kunci serta angka rahasia untuk pengamanan disimpan dalam vault atau khazanah di tempat terpisah, biasa di kantor, cabang, bank lain, atau Bank Indonesia. Selanjutnya adalah mandatory vacation, cuti bagi personil bank pada umum yang diartikan dari hak dari seorang karyawan. Dari sudut pengendalian, cuti ini merupakan suatu keharusan. Hal ini mengingat keharusan adanya petugas pengganti yang melakukan tugas personil yang cuti, sehingga bila ada kekurangan atau terjadi kecurangan yang dilakukan bisa segera diperbaiki. Bagi personil bank pada unit kerja tertentu bahkan tidak diperkenankan untuk datang ke kantor atau membantu kerja selama cuti berlangsung. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan personel yang cuti melakukan transaksi tersebut. Contoh lain misalnya dalam hal pemberian kredit kepada nasabah yang mempunyai kaitan dengan bank. Praktik yang sehat dalam hubungan ini adalah penilaian tetap dilakukan secara objektif atau kelayakan usahanya dan tidak ada maksud untuk merekayasa dari pemberian kredit dan hanya diputuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila layak, kredit akan diberikan, tetapi jika tidak, kredit akan ditolak. Untuk itu, prosedur yang dianut bank harus memuat langkah-langkah. Yang pertama adalah maker. Maker ini sepembuat analisis atau transaksi atau dokumen. Yang kedua, checker yang melakukan cek atas kebenarannya. Yang ketiga, approval atau pembuat persetujuan atas kegiatan itu. Berikut ini adalah gambar maker, checker, dan approval. Konsep maker, checker, dan approval atas kegiatan dari transaksi bank bukan hanya harus dalam bentuk terbaginya kegiatan dalam bentuk manusia atau struktur organisasi, namun juga proses ini dilakukan oleh staf, karyawan, maupun officer dan manajemen bank masing-masing secara individu agar tercapai kualitas dan pekerjaan yang baik. Artinya, jika setiap personil apabila melakukan tugasnya akan berfungsi sebagai maker, si pembuat dan melaksanakan pekerjaan itu sampai selesai. Setelah selesai, sebelum menyerahkan laporan kepada atasannya, dia harus bertindak sebagai checker. Setelah yakin benar, dia melakukan approval untuk diserahkan kepada atasannya. Atasannya juga melakukan fungsi checker, maker, dan approval yang serupa. Sehingga akan tampak adanya unsur yang pertama memberi persetujuan atas suatu kegiatan, yang kedua adalah pencatatan dari kegiatan, yang ketiga adalah penyimpanannya, yang keempat yang jelas konsep ini dilandasi dengan iktikat yang baik dari para pengurus. Poin keempat adalah kualitas pegawai yang seimbang dan tanggung jawab. Dalam menentukan pegawai dalam jabatan tertentu perlu diperhatikan kesesuaian antara jabatan dengan kemampuan yang dimiliki. Ada jenis yang berisiko tinggi yang menuntut tanggung jawab yang tinggi pula, sehingga dibutuhkan oleh orang yang memenuhi kualifikasi jabatan tersebut. Pihak manajemen bisa merekrut pegawai baru atau melakukan pelatihan jika sumber daya manusia yang ada tidak memenuhi kualifikasi. Jika tuntutan jabatan perlu kualifikasi yang tinggi, bisa dilakukan dengan training, misalnya dengan cara yang pertama penyempurnaan pemantapan sistem pengendalian. Sistem pengendalian ini menyangkut sistem pengendalian internal maupun eksternal. Penyempurnaan dan pemantapan sistem pengendalian diperlukan agar pengawasan berjalan secara otomatis sehingga perbaikan yang terjadi berjalan secara otomatis pula. Untuk itu, pengembangan sistem pengendalian terpadu juga sangat penting. Cara yang kedua adalah keefektifan berlanjut. Pengawasan tidak akan efektif apabila penyimpangan yang terjadi tidak dilakukan langkah perbaikan. Langkah perbaikan yang terbaik pada saat segera diketahuinya ada penyimpangan. Sehingga early warning system di dalam setiap pekerjaan harus berfungsi secara baik setiap dilakukannya evaluasi keefektifannya.
Tidak efektifnya atau tidak adanya tindak lanjut dalam kegiatan pengawasan akan berakibat buruk pada kegiatan bank lain, yang pada akhirnya akan menurunkan wibawa manajemen dan mendorong pada organisasi yang tidak efektif pula. Pemanfaatan hasil-hasil audit yang ketiga ini, temuan hasil audit bank intern maupun ekstern pada hakikatnya pendorong untuk lebih berfungsinya sistem pengendalian internal dalam unit kerja di bank. Upaya mendorong pemanfaatan hasil-hasil ini saat ini sudah diberi landasan oleh Bank Indonesia dengan terbitnya SPF AIB dan terutama kelembagaan atau keberadaan lembaga audit, Dewan Audit sebagai unsur utama dinamisator pelaksanaan kerja dari audit intern maupun ekstern. Poin kedua dari aplikasi pengendalian ini adalah membina manusia. Membina unsur manusia dalam organisasi, apalagi dalam organisasi bank, merupakan pokok penting. Unsur pengendalian yang sangat mendasar adalah masalah kualitas manusianya. Beberapa hal penting dalamnya menyangkut hal berikut adalah yang pertama adalah peningkatan mutu kepemimpinan. Peningkatan mutu kepemimpinan ini pengetahuan, keahlian, perilaku, pengalaman, serta kemampuan supervisi yang dapat ditingkatkan dengan pengalaman serta kemampuan supervisi. Dapat ditingkatkan dengan cara pelimpahan wewenang serta pertanggungjawaban yang jelas. Di samping itu, perlunya pembinaan atau keterampilan manajer yang dilaksanakan dengan cara memberi teladan atau melalui pelatihan. Sedangkan untuk masalah perilaku bisa dibina baik melalui teladan seperti atau melalui jalur pembinaan kerohanian untuk setiap individu personil bank. Hal yang kedua adalah keterbukaan, hubungan kerja, dan pendekatan. Hal ini adalah penetapan sasaran tim sehingga orang-orang menghargai kinerja setiap tim dan terlibat dalam kerjasama tim dalam aturan kerja. Untuk itu diperlukan implementasi pembangunan tim dan pertemuan antar tim. Kemampuan melakukan komunikasi, kemampuan keahlian memecahkan masalah, dan manajemen skill atau menerapkan atau penilaian atas prestasi dan kemampuan. Yang ketiga adalah mawas diri, disiplin, pribadi, dan tidak kolusi. Sikap ini bisa terbentuk dari terbinanya dalam suatu organisasi yang memungkinkan berkembangnya pribadi setiap orang untuk selalu introspeksi secara terbuka. Yang keempat adalah peningkatan motivasi dan pembinaan personil. Peningkatan motivasi merupakan awal dari pengembangan dan pembinaan segenap personil bank. Motivasi setiap pegawai perlu diarahkan untuk dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan bank. Yang kelima adalah peningkatan etos kerja. Kehadiran seorang pegawai di kantor tidak cukup memperlihatkan bahwa bersangkutan sudah bekerja dengan baik. Jika yang bersangkutan seringkali tidak masuk kerja atau terlambat, hal ini akan memainkan peran etos kerja. Etos kerja tumbuh dari latar belakang pribadi pegawai yang bersangkutan, namun bisa dibina dari pihak intern bank. Etos kerja pegawai yang mau dengan gigih bekerja untuk bank perlu ditumbuh kembangkan. Pada hakikatnya, bekerja dengan gigih dengan semangat yang tinggi bisa memberi kepuasan kepada pribadi dan juga bank. Pada hakikatnya, dengan bekerja gigih disertai dengan semangat yang tinggi, selain bermanfaat bagi bank, juga memberi kepuasan pada pribadi personil bank itu sendiri. Sebagai insan Pancasila, hal ini juga merupakan bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain bekerja juga mengandung makna religi, makna amal soleh. Lebih jauh lagi, setiap insan bank seyogyanya selalu merasakan dalam pengamatan Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga pengawasan bukan hanya melekat tapi justru tumbuh dari nurani yang paling dalam. Dalam kaitannya dengan pembinaan manusia ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, aktivitas personil bank di luar kantor.
Aktivitas ini bermakna positif jika menunjang kegiatan bank baik secara langsung maupun tidak langsung. Aktivitas positif yang bisa dilakukan personil bank, misalnya menjadi anggota klub bank, organisasi profesi bank, namun, kegiatan di luar bank bisa berdampak negatif, meskipun pada awalnya kelihatan menguntungkan bagi bank. Misalnya, bila personil bank melakukan bisnis dengan nasabah atau pihak lain dengan memanfaatkan bank. Seringkali terjadi jika timbul masalah, banklah yang akan menjadi korban. Selain itu, konsentrasi personel bank yang melakukan bisnis pribadi akan terpecah sehingga sulit membenarkan hal ini. Yang kedua adalah mutasi atau rotasi personil. Dari sudut pengawasan, mutasi ini merupakan peran strategis. Jika personil bank ditempatkan dalam pekerjaan yang sama secara terus-menerus akan menimbulkan kejenuhan. Akibatnya, prestasinya akan semakin menurun. Mutasi dan rotasi harus direncanakan dengan tertib karena di samping menghindari kejenuhan, banyak manfaat yang diperoleh seperti penyegaran, menambah wawasan dan pengalaman serta pengetahuan yang baru. Poin ketiga dari aplikasi pengembangan pengendalian ini ada aspek budaya. Aspek budaya selain mendorong organisasi berjalan dengan baik, untuk itu diperlukan upaya-upaya sebagai berikut. Yang pertama, perlu dihilangkan rasa pakewoh, sungkan menyampaikan hal yang jelek, negatif, atau tidak menguntungkan baik kepada atasan maupun bawahan. Kurang berani menegur bila ada hal yang menyimpang akan menjadi hal yang kurang baik. Yang kedua adalah perlu dihilangkan persepsi negatif tentang pengawasan, audit, atau pengamanan. Untuk menghilangkan persepsi negatif ini, maka kegiatan pengawasan atau pengamanan jangan dilihat dari satu sisi saja atau dipertentangkan. Banyak beranggapan bahwa bila pengawasan meningkat, maka mengakibatkan pelayanan berkurang. Setiap peningkatan pelayanan nasabah ini diiringi dengan peningkatan kinerja kegiatan audit, pengawasan, atau pengamanan, sehingga setiap jenis pelayanan yang diberikan bank selalu ada kondisi efisiensi, efektif, ekonomi, lancar, aman, dan tertib. Contohnya adalah apabila bank ingin melayani nasabah untuk melakukan transaksi selama 24 jam terus-menerus, maka bank akan mengevaluasinya secara dalam sebelum menerapkannya. Apabila dievaluasi secara mendalam, tentu akan ada beberapa pilihan. Apakah memang dibuka kantornya selama 24 jam terus-menerus, atau akan memasang mesin ATM agar bisa melayani dengan baik. Jika diputuskan memasang mesin ATM, tentunya seperangkat teknologi diperlukan, dikuasai pemahaman dan pengelolaannya oleh personil bank dengan baik yang meliputi seluruh aspeknya termasuk keamanan dan pengawasan. Yang ketiga adalah perlu selalu ditingkatkan dan dipelihara rasa ikut bertanggung jawab, dan rasa bertanggung jawab ini ditimbulkan dari rasa memiliki bahwa personil bank yang merupakan kekayaan utama bank perlu dihargai dengan prestasinya. Jika masih ada kekurangan, rasa tanggung jawab ini meningkatkan prestasi personil itu untuk berusaha lebih baik lagi. Yang keempat ini adalah harus dijauhkan sikap ABS atau asal bapak senang, sikap apatis dan negatif. Sikap ini menjadi penghambat dari berkembangnya sistem peringatan dini atau early warning system. Dalam pelaksanaan manajemen bank, justru sistem peringatan dini ini menjadi sangat penting untuk menyelamatkan bank agar tidak terjerumus dalam keadaan yang tidak dikehendaki. Untuk menghindari hal ini, rasa ikut tanggung jawab perlu ditingkatkan dan ditunjang sistem prosedur yang efektif. Yang kelima ini adalah perlu selalu dipelihara suasana lingkungan kerja yang mendorong gairah kerja.
Suasana kerja ini sangat bergantung pada berbagai faktor, misalnya gaya manajemen. Gaya manajemen yang sehat dan ketegasan dan objektif dalam memberikan penghargaan dan hukuman terhadap sumber daya manusia akan mendorong terciptanya suasana lingkungan kerja yang baik dan bergairah. Sarana yang digunakan untuk mendukung keberhasilan kelima hal di atas adalah seperti adanya visi misi perusahaan yang terhayati dan dijabarkan pembentukan organisasi, penempatan personil yang tepat, perencanaan karir, penggajian, pengembangan sistem prosedur, jenis bisnis bank yang ditangani, dan orientasi. Selain itu, alat komunikasi intern lainnya yang menunjang tercapainya tujuan bank akan tumbuh dan berkembang, seperti klub profesi, forum diskusi, media komunikasi. Setelah adanya aplikasi pengembangan pengendalian ini, yaitu selanjutnya adalah indikator keberhasilan pelaksanaan sistem pengendalian. Pelaksanaan sistem pengendalian di lingkungan bank melalui komitmen dari semua pihak, mengingat semua jajaran akan terlibat secara langsung. Sebagai indikasi dari keberluasan dan pelaksanaan pengendalian bisa dilihat yang pertama, menurunnya angka pengaduan atau keluhan nasabah. Yang kedua, menurunnya angka penyelewengan dan kebocoran. Yang ketiga, berkurangnya kemacetan pelaksanaan pekerjaan. Yang keempat, berkurangnya frekuensi audit khusus pada umumnya, berkurang kasus khusus. Yang kelima, meningkatkan keterampilan pegawai bank dalam pelaksanaan pekerjaan. Yang keenam, meningkatkan efisiensi pelayanan bank. Yang ketujuh, meningkatkan disiplin kinerja bank yang diimbangi pula dengan meningkatnya kegairahan prestasi dan produktivitasnya. Yang delapan, akhirnya meningkatkan kesehatan bank secara keseluruhan. Berikut ini saya akan menampilkan gambar dari skema pengendalian total. Skema ini menggambarkan secara singkat bagaimana membangun sistem pengendalian yang berpola pada daur PDCA, plan, do, check, dan action yang dapat dilihat dalam kolom step. Step ini dilakukan oleh segenap organisasi dalam bank, baik level top management maupun middle management and lower management. Dapat dilihat pada baris pertama. Bagaimana sistem ini berjalan, yaitu dengan top manajemen berdasarkan masukan yang diperoleh dari berbagai sumber baik intern maupun ekstern banknya, merumuskan presiden letter dalam rangka pengembangan banknya dan menjabarkan lebih jauh pada rencana jangka panjang. Misalnya 5 tahunan, selanjutnya dijabarkan dalam rencana kerja tahunan dan anggarannya. Program dan anggaran ini dijabarkan lebih lanjut oleh tingkatan manajemen di bawah dalam bentuk yang lebih rinci dan operasional dalam bentuk anggaran tahunan dan dalam bentuk yang pertama rencana strategik, yang kedua bagan asosiasi, yang ketiga meja titik kendali, yang keempat rencana kegiatan. Dengan menggunakan alat ini, maka aktivitas dapat dilaksanakan secara periodik, yaitu seperti mingguan, bulanan, dan triwulan. Kegiatan ini selalu dibandingkan untuk mengukur pencapaian dari rencana atau bila terjadi defisiasi dilakukan revisi untuk penyempurnaannya. Hal ini dilakukan setiap tingkatan manajemen. Setiap tahun dilakukan review yang menyeluruh untuk melihat kinerja secara keseluruhan dan penyusunan rencana pada periode selanjutnya. Selesai sudah perjumpaan kali ini. Saya minta maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.